Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan dan salam sejahtera bagi kita semua. Perkenalkan, saya Raja Rahmat Bintang dari pihak pembicara pertama, dari pihak kontra, akan menyampaikan mosi tentang perjanjian Giyanti adalah siasat VOC untuk memecah belah Mataram. Sebelum kita masuk ke pembahasan, kita harus tahu dulu nih, apa sih yang dimaksud dengan perjanjian Giyanti? Nah, di sini saya akan menjelaskan sedikit apa itu perjanjian Giyanti. Perjanjian Giyanti adalah perjanjian yang dilakukan antara kedua belah pihak, yakni pihak Kerajaan Mataram dan pihak VOC dari Belanda. Hal yang dibahas dalam perundingan tersebut adalah pemindahan kekuasaan Kerajaan Mataram atau pembagian wilayah kekuasaan Kerajaan Mataram. Dan perjanjian ini ditandatangani pada tanggal 13 Februari 1755. Dikutip dari sumber Dinas Kebudayaan Yogyakarta yang mengatakan bahwa perjanjian Giyanti ini sendiri terjadi karena adanya konflik Kerajaan Mataram antara Pangeran Mangkubumi dan Raden Mas Said alias Pangeran Samurnyawa dan Kasunanan Pakubuwana II. Menurut silsilahnya, Kasunanan Mangkubuwana II atau Raja dari Kasunanan Surakarta dan Pangeran Mangkubumi merupakan kakak beradik yang lain dan tak bukan adalah anak dari Amangkurat IV. Sedangkan Raden Mas Said sendiri merupakan salah satu cucu dari Amangkurat IV, yang berarti adalah keponakan dari Pangeran Mangkubumi dan Pangeran Pakubuwana II. Dan di sini Raden Mas Said sendiri meminta haknya atas hak tahta Kerajaan Mataram. Alasan utamanya adalah karena ayah dari Raden Mas Said, Arya Mangkunegara, merupakan putra sulung dari Amangkurat IV. Seharusnya di sini Arya Mangkunegara lah yang harusnya menjadi penerus tahta Kerajaan Mataram, meneruskan kekuasaan dari Amangkurat IV. Tetapi karena Arya Mangkunegara sering menentang kebijakan VOC, maka Arya Mangkunegara harus diasingkan ke Sri Lanka hingga meninggal dunia. Dari cuitan di atas tadi dapat kita ketahui bahwa perjanjian Giyanti ini sudah terjadi dari perpecahan rakyat, sudah terjadi perpecahan di keluarga Kerajaan Mataram itu sendiri jauh sebelum VOC datang ke Kerajaan Mataram itu. Dan jika disebutkan perjanjian Giyanti adalah hal yang menyebabkan terpecah belahnya Mataram disebabkan oleh VOC, saya tidak setuju. Karena perpecahan di keluarga Kerajaan Mataram itu sendiri sudah ada sejak lama sebelum VOC masuk ke keluarga Kerajaan Mataram itu sendiri. Terima kasih. Perkenalkan, saya Nazona Vena Indri sebagai pembicara kedua akan menyampaikan argumen saya mengenai mosi perjanjian Giyanti adalah taktik VOC untuk memecah belah Mataram. Konflik dimulai dari pertikaian tiga calon penerus kerajaan, yakni Pangeran Pakubuwana II, Pangeran Mangkubumi, dan Raden Mas Said. Dalam silsilah kerajaan, Pangeran Pakubuwana II dan Pangeran Mangkubumi adalah anak kandung dari Sultan Amangkurat IV, sementara Raden Mas Said adalah cucu dari Sultan Amangkurat IV. Diangkatnya Pangeran Pakubuwana II sebagai Raja Mataram oleh VOC menimbulkan kecemburuan dan konflik batin bagi Pangeran Mangkubumi dan Raden Mas Said. Pangeran Mangkubumi dan Raden Mas Said pun menyerang kerajaan dan menewaskan Pangeran Pakubuwana II. Situasi kerajaan menjadi tidak kondusif dikarenakan adanya perang saudara dan perebutan tahta kerajaan oleh anggota kerajaan sendiri. Raden Mas Said dan Pangeran Mangkubumi menjadi buta karena sama-sama menginginkan kedudukan dan tahta raja. Saat VOC mengangkat anak dari Pangeran Pakubuwana II alias Pakubuwana III menjadi Raja Mataram, mereka kembali menyerang kerajaan dan menyerang anak yang masih berusia remaja tersebut. Keegoisan dan ketamakan Raden Mas Said dan Pangeran Mangkubumi menyebabkan kerugian di mana-mana. Bukan hanya kerugian bagi pihak kerajaan, tapi rakyat juga diberikan kerugian. Lama-kelamaan, sifat buruk dari Pangeran Mangkubumi dan Raden Mas Said turun dan menjadi kebiasaan bagi para rakyat. Rakyat satu persatu menjadi apatis dan hanya mementingkan diri mereka sendiri. Kehancuran Mataram dipicu oleh sifat individualisme, apatisme, dan kedaerahan yang timbul di anggota kerajaan serta rakyat Mataram sendiri.
Perlawanan dan perjuangan yang dilakukan hanya berdasar pada ambisi sendiri sehingga menyebabkan kekacauan yang tidak ada jalan keluarnya. Menurut buku besar sejarah wajib kelas 11 dan buku sejarah peminatan kelas 11, kehancuran Mataram terjadi jauh sebelum adanya Perjanjian Giyanti. Karena faktor-faktor yang menyebabkan kerajaan Mataram hancur sudah ada sebelum Perjanjian Giyanti dibuat, seperti yang pertama sifat individualisme masyarakat dan anggota kerajaan, yang kedua adanya perebutan tahta dan perang saudara di antara anggota kerajaan, dan yang ketiga melemahnya sistem pemerintahan kerajaan Mataram. Isi pasal Perjanjian Giyanti pun kebanyakan diambil dari kejadian-kejadian nyata yang sudah terjadi dan sudah menimbulkan kehancuran bagi Mataram sendiri. Pasal-pasal yang saya maksud diantaranya adalah pasal 1, pasal 3, pasal 4, pasal 5, pasal 6, dan pasal 9. Dikarenakan situasi yang sudah kacau, VOC pun memanfaatkan kesempatan dengan sebaik-baiknya dengan cara membuat Perjanjian Giyanti yang tujuannya adalah membuat kekuasaan dan kekuatan baru yang melibatkan tokoh-tokoh besar Mataram sehingga rakyat tidak punya pilihan lain dan harus mengikuti perjanjian tersebut. Maka dengan ini saya nyatakan bahwa Perjanjian Giyanti bukan penyebab kehancuran Mataram dan VOC bukan penyebab dari kehancuran Mataram. Sekian yang dapat saya sampaikan. Terima kasih. Saya Nur Rahmani Putri dari pembicara 3 akan menegaskan kembali argumen yang disampaikan oleh pembicara pertama dan pembicara kedua. VOC sendiri singkatan dari Fernand Oostenden Campaign yang dibentuk pada tanggal 20 Maret 1602. VOC adalah organisasi persekutuan dagang Belanda yang digunakan untuk memonopoli perdagangan yang ada di Asia. Salah satunya adalah Indonesia. 13 Februari 1755 merupakan tanggal di mana ditandatanganinya Perjanjian di Giyanti dan dilakukan oleh pihak pemerintah Nicholas Harteng, Pangeran Mangkubumi, dan Pangeran Pakubuwono III. Inilah poin-poin penting dari ketidaksetujuan terhadap mosi ini. Yang pertama, Perjanjian Giyanti merupakan kesepakatan VOC dengan Mataram dan diwakili oleh Pangeran Pakubuwono III dan kelompok Pangeran Mangkubumi. Yang kedua, kehancuran kerajaan Mataram sendiri terjadi akibat perkelahian yang bersifat individualisme dan kedaerahan. Yang ketiga, VOC menggunakan kembali strategi yang sebelumnya telah terjadi, seperti pada pasal-pasal di dalam Perjanjian Giyanti, dan kebanyakan isinya diambil dari faktor kehancuran kerajaan. Yang keempat, VOC mengambil kesempatan dari perjanjian untuk membangun kekuatan baru dengan melibatkan tokoh-tokoh Mataram. Yang kelima, keegoisan dan ketamakan dari Pangeran Raden Mas Said dan Pangeran Mangkubumilah yang menyebabkan banyak kerugian dari berbagai pihak, termasuk rakyat. Yang keenam terakhir adalah dari banyaknya buku-buku sejarah mengatakan bahwa permasalahan ini awalnya sudah terbentuk jauh sebelum masuknya VOC, dan permasalahan ini terjadi akibat perang dingin antara susuhan Pakubuwono II, Pangeran Mangkubumi, dan Pangeran Raden Mas Said atau Pangeran Sambernyawa. Sekian dari saya. Assalamualaikum.